Pembunuh diam-diam. Kenalan dengan sarkopenia. Hai semuanya, hari ini kita mau ngobrolin soal satu penyakit yang sering banget terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi sayangnya banyak orang yang gak sadar namanya sarkopenia. Penyusutan otot ini bisa bikin kita makin lemah, gampang jatuh, dan lama-lama nggak bisa mandiri lagi. Bahkan bisa bahaya sampai mengancam nyawa kalau dibiarkan. Oh ya, info ini buat referensi aja ya. Kalau kamu atau orang terdekat dicurigai kena sarkopenia, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter buat pemeriksaan dan penanganan yang pas. 1. Kenapa sarkopenia itu harus diwaspadai? Secara simpel, sarkopenia itu hilangnya massa dan kekuatan otot secara perlahan, biasanya karena penuaan. Menurut WHO dan banyak organisasi medis, sarkopenia bisa bikin kita gampang jatuh dan patah tulang, bikin susah gerak, dan makin tergantung sama orang lain. Naikin risiko demensia, depresi, dan bahkan kematian karena komplikasi penyakit kronis. Siapa aja sih yang rawan kena? Orang usia 60 tahun ke atas, yang punya penyakit kayak diabetes, sakit jantung, gagal ginjal, orang yang jarang aktivitas atau bed rest terlalu lama. Pasien yang malnutrisi, baru operasi, atau lagi kemoterapi. Yang bikin ngeri, penyakit ini nggak kelihatan dari luar. Kita mungkin tampak biasa aja, tapi sebenarnya otot udah mulai menyusut. Akibatnya bisa fatal, jatuh, patah tulang, lalu nggak bisa bangun lagi. 2. Sebenarnya, apa itu sarkopenia? Kata sarkopenia pertama kali dipakai tahun 1989. Asalnya dari bahasa Yunani, sarx artinya daging, dan penia artinya kehilangan. Artinya kehilangan otot. Secara medis, ini kondisi di mana kita makin kehilangan massa otot, kekuatan dan fungsinya perlahan tapi pasti. Bukan berarti semua orang tua pasti kena, tapi penuaan itu pemicunya. Dan sekarang, sarkopenia udah diakui sebagai penyakit resmi oleh WHO. 3. Gimana cara ngetes sarkopenia? Menurut panduan dari ahli Eropa, tahun 2022, untuk diagnosa sarkopenia dilihat dari 3 hal. 1. Kekuatan otot menurun. Biasanya dicek lewat alat genggaman tangan. Kalau pria, 27 kg atau wanita, 16 kg kekuatan otot rendah. 2. Massa otot berkurang. Dicek pakai alat DXA atau BIA standar Asia. Pria 7,05 kg M kuadrat, wanita 5,85 kg M kuadrat. 3. Fungsi fisik menurun. Contohnya, jalan makin lambat kurang dari 0,8 meter per detik. Bisa juga dites pakai time up and go atau tes jalan 6 menit. Tingkatan sarkopenia diduga kekuatan otot menurun. Terkonfirmasi kekuatan plus massa otot menurun berat. Ditambah fungsi fisik menurun. 4. Gejala siapa yang paling rentan? Gejalanya bisa termasuk gerak makin lambat, gampang lelah, susah bangun dari duduk atau jongkok, naik tangga berat, gampang jatuh, berat badan turun, tapi otot makin kempes. Kelompok yang rentan banget, usia di atas 65 tahun, punya penyakit kronis atau kurang gizi, jarang olahraga, pernah jatuh sebelumnya, pasien kanker, cuci darah, atau baru sembuh dari rawat inap. 5. Gimana cara mengobati sarkopenia? Kabar baiknya, sarkopenia bisa dikendalikan, bahkan dibalikkan, kalau ditangani sejak awal. 1. Latihan beban, latihan pakai dumbbell, resistance band, atau squat ringan, dilakukan 2-3 kali seminggu, secara rutin. 2. Asupan nutrisi, protein, 1,2 gram kilogram berat badan per hari. Orang 60 kg butuh 67,2 gram protein tambahan. Vitamin D, suplemen protein, atau asam amino kalau perlu. 3. Perawatan tim gabungan. Fisioterapis, ahli gizi, dan dokter kerja bareng bantu pasien pulih. 4. Terapi tambahan. Terapi hormon kayak testosteron masih dalam penelitian. Obat lain belum banyak dipakai karena belum cukup bukti klinis. 6.
Kalau nggak diobati, apa yang terjadi? Kalau ketahuan dan ditangani dari awal, peluang pulih tinggi. Tapi, kalau dibiarkan, otot makin habis. Kita jadi susah gerak, cuma di tempat tidur dan lebih sering masuk rumah sakit. Penelitian nunjukin, penderita sarkopenia punya risiko meninggal 1,53 kali lebih tinggi dari orang yang ototnya normal. 8. Fakta tambahan. Sekitar 10-20% lansia di seluruh dunia kena sarkopenia. Sering barengan sama osteoporosis dan kerapuhan tubuh. Negara-negara maju udah punya klinik khusus sarkopenia. Di Hong Kong, beberapa rumah sakit dan pusat komunitas mulai kasih fisioterapi dan konsultasi gizi buat penderita. Kesimpulan, sarkopenia bukan hal yang pasti terjadi karena umur, tapi kalau muncul dan gak ditangani, akibatnya bisa fatal. Tapi jangan khawatir asal kita waspada sejak dini, aktif olahraga, dan jaga pola makan, kita bisa tetap kuat dan sehat sampai tua. Yuk, jaga otot kita demi hidup yang lebih mandiri dan bermartabat. Dr. Boo 為你健康。喜歡我哋嘅製作，點訂閱，點通知，Dr. Boo 黃醫生一出片就會通知你㗎喇，多謝。就算獨居，但有節目一堆，沒有藥水，沒腳痛，就有街去。夏季列隊，隊裏美麗不需換我汗水，沒計較，別太濕碎。磅數遞增，盡快鍛鍊身心。萬世巨星，萬世腳步也不震，絕世絕招，絕到把病不侵。狂怒秘訣要不要？送你免費笑一笑，身心社健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽。怪怪地方，似個壓力艙，進駐了太空一角。身心社健康，挫折我未放，困惱我一秒踢開。身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯。沒有路燈，靜聽百面聲音，習慣夜深漸察覺視野不啱，步履認真動作拒絕分心，別太着急，自會告別這黑暗。入世未深未免不讓犧牲，集結大軍互勉發動解憂困，弱勢立生用愛破舊新生，有我勇氣我需要，愛叫世界豁開了。心心社健康，挫折我未放，每次也盛裝出賽。怪怪地方，似個壓力艙，進駐了太空一角。心心社健康，挫折我未放，憤怒我一秒踢開。身邊有你愛我不錯，跌過我亦風光，當作紀念也不錯。